Shalom, Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan, sahabat RPKM, YouTube dan pendengar Facebook yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya sangat senang kembali mengajak Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan diberkati bersama dengan kebenaran firman Tuhan melalui program renungan pengajaran kata roh istri atau RPKM. Saya pendeta dan putar-putar kembali bersama-sama kita akan menerima berkat firman Tuhan dengan kelanjutan topik pembenaran karena iman. Topiknya pembenaran karena iman. Nah, ini di season yang ketiga Bapak Ibu yang diambil dari Roma 3 27 sampai 31. Roma 3 27 sampai 31. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, lebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami rindu kebenaran firman-Mu memberkati kami yang menuntun kami semakin kuat di dalam iman, dewasa di dalam Kristus, sehingga kami tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran yang sekarang terlebih kami setia mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, menolong kami untuk mengerti, memahaminya, siap menaatinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, 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 amin. Baik, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya akan membaca Roma 3 ayat 27 sampai 31. Roma 3 ayat 27 sampai 31 berkata demikian. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Puji Tuhan, haleluya. Jadi bukan berdasarkan perbuatan. Dan melainkan apa? Berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Manusia dibenarkan karena iman. Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Yang benar, iya benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Jadi benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Puji Tuhan. Haleluya. Yang berbahagialah kita yang mendengar serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, kelanjutan dari konsep pembenaran karena iman. Yang pertama, di sesi pertama saya sudah jelaskan, yaitu menjelaskan tentang eksistensi atau keberadaan manusia. Semua manusia yang telah berdosa. Lalu yang kedua adalah kematian Kristus. Kematian Kristus membenarkan orang berdosa. Mari kita lanjutkan hal yang ketiga. Konsep pembenaran karena iman itu yang ketiga karena apa? Beriman kepada Yesus Kristus. Beriman kepada Yesus Kristus adalah beroleh pembenaran. Ya. Jadi bagaimana kita bisa menjadi orang benar? Karena beriman kepada Yesus Kristus. Sehingga kita beroleh pembenaran sesuai dengan pembacaan firman Tuhan tadi dalam ayat 27 sampai 31 dari Roma 3. Mari kita perhatikan Bapak Saudara Tuhan, istilah teologi yang alkitabiah selalu berhubungan dengan keselamatan kekal yang adalah pembenaran karena iman. Warren Wiersbe mendefinisikan bahwa pembenaran adalah tindakan Allah untuk membenarkan orang berdosa. Sekali lagi, pembenaran adalah tindakan Tuhan untuk membenarkan orang berdosa. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Berdasarkan apa? Berdasarkan karya penyelamatan Kristus yang sempurna itu, yang dilakukan, dikerjakan karena ketaatannya sampai dia ada di salib. Dia disalibkan. Yesus disalibkan. Jadi dari nas yang kita baca, di dalam nas yang kita baca, Rasul Paulus
mendata secara akurat elemen-elemen terkait perihal pembenaran karena iman. Apa saja elemen-elemen itu kita perhatikan. Dikatakan tanpa hukum Taurat di ayat 21. Tanpa hukum Taurat. Kemudian di ayat 22a dikatakan melalui iman dalam Kristus. Lalu lanjutkan lagi. Ditawarkan untuk semua orang. Ditawarkan untuk semua orang di ayat 22b sampai 23. Kemudian dilanjutkan Roma 3 ayat yang 24. Oleh kasih karunia, oleh kasih karunia. Nah, ini elemen yang berikutnya dibayar dengan harga yang mahal, dibayar dengan harga yang mahal di ayat 24b sampai ayat 25. Dan elemen berikutnya itu dikatakan di ayat 25 sampai 26, yaitu dengan keadilan yang sempurna, dengan keadilan yang sempurna. Nah, elemen-elemen pembenaran karena iman ini adalah sebagai penegasan yang perlu disadari secara sesama oleh setiap manusia berdosa di dalam menghayati makna keselamatan kekal yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu saudara Tuhan, manusia berdosa menjadi orang benar bukan terlepas dari kesalahan hukuman atau hukum Taurat. Ya. Jadi tidak terlepas dari kesalahan hukum Taurat. Dalam kenyataannya, tidak seorang pun dapat secara sempurna menerapkan hukum Taurat. Dan tidak seorang pun dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan Allah bukan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Sekali lagi, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, ini penting. Hukum Taurat tidak diberikan Allah. Ya, hukum Taurat diberikan Allah bukan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ya, hukum Taurat diberikan Allah bukan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Melainkan untuk apa? Melainkan untuk menunjukkan kepada manusia bahwa ia adalah orang berdosa yang perlu untuk diselamatkan. Nanti bisa silakan dibaca supaya lebih jelas di dalam Roma 4 ayat 15. Jadi doktrin pembenaran karena iman sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Taurat. Tetapi meneguhkan hukum Taurat itu sendiri. Seandainya keselamatan itu diperoleh melalui hukum Taurat, Bapak Ibu, manusia dapat menyombongkan diri. Namun prinsip iman tidak memungkinkan manusia untuk menyombongkan diri. Karena di Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, keselamatan itu karena kasih karunia, karena iman, bukan karena hasil usahamu, bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang membanggakan diri. Allah tidak memiliki dua jalan keselamatan. Satu untuk orang Yahudi dan satu lagi untuk orang yang bukan Yahudi atau bangsa-bangsa lain. Ia adalah Allah yang satu dan menetapkan keselamatan kekal dalam satu jalan melalui anaknya Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus yang tersalib itu, dengan salib, dasar salib itu kita dibenarkan. Yesus melakukan itu bukan hanya untuk orang Yahudi atau hanya untuk bangsa lain, tidak, tapi baik untuk orang Yahudi maupun non-Yahudi atau bangsa-bangsa lain. Yesus Kristus dalam hidupnya dan kematiannya telah memenuhi tuntutan-tuntunan hukum Taurat dengan sempurna. Tuhan Yesus untuk menggenapi hukum Taurat. Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan meniadakan hukum Taurat. Kematian Tuhan Yesus yang sempurna di kayu salib ditawarkan bagi semua orang, tetapi hanya berlaku bagi siapa? Bagi orang yang beriman kepadanya, bagi setiap orang yang percaya kepadanya, bagi setiap orang yang beriman kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, dapat disimpulkan bahwa konsep pembenaran karena iman terdiri dari dua aspek yang berhubungan satu sama lain, yaitu apa? Kesadaran diri dan kesediaan diri. Kesadaran diri dan kesediaan diri. Maksudnya kesadaran diri sebagai manusia berdosa yang tidak akan pernah mampu
menyelesaikan problema dosa secara pribadi. Jadi manusia harus sadar bahwa dia tidak mampu menyelesaikan dosanya secara pribadi dengan usahanya, dengan pekerjaan. Tidak. Itu harus sadar. Agama sekalipun tidak dapat menyelamatkan manusia dari dosa, dari jerat dosa. Terwujudnya kesadaran diri akan apa? Mendorong lahirnya kesediaan diri, akan mendorong lahirnya kesediaan diri untuk apa? Untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang seperti inilah yang dimaksudkan sebagai orang benar. Sebagai orang benar, yaitu mereka yang sadar bahwa dirinya tidak dapat menyelamatkan diri sendiri dengan cara sendiri, dengan agama, dengan keyakinan apapun itu, selain beriman kepada Yesus Kristus, maka dia disebut sebagai orang benar. Bukan karena ia benar tanpa kesalahan. Sekali lagi, bukan karena ia benar tanpa kesalahan, melainkan dibenarkan dari kesalahan untuk hidup di dalam kebenaran. Sekali lagi, dibenarkan dari kesalahan untuk apa? Untuk hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan, haleluya. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, pembenaran karena iman. Kita menjadi orang benar. Mengapa? Karena kita dibenarkan dari kesalahan kita oleh Yesus Kristus dengan kematian di kayu salib, supaya kita hidup benar. Jadi tidak lagi hidup di dalam kesalahan, dalam pelanggaran, dalam dosa masa lalu kita, tapi kita dengan dibenarkan oleh Kristus supaya kita hidup di dalam kebenaran Kristus dari hari ini, esok, dan sampai sekarang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Renungan pembenaran karena iman sudah selesai dengan 3 sesi. Kiranya ini memberkati kita semuanya. Pembelajaran ini menguatkan iman kita, membuat kita semakin bertumbuh, mengasihi Tuhan. Mari silakan bagikan renungan ini kepada orang lain sehingga lebih banyak lagi orang yang diberkati. Jangan lupa di like dan juga berikan respon tanggapan yang membangun, dan juga sekaligus dimohon bantuannya untuk di subscribe supaya ada kelanjutan dari program Renungan Pengajar Katolik Ministry ini tetap eksis di YouTube. Puji Tuhan. Terima kasih. Sampai bertemu di renungan selanjutnya, pada renungan berikutnya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.